Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi saya katakan shalom. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara datang dengan sukacita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, biar di pagi hari ini kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Karena saya percaya ketika pujian dan penyembahan dinaikkan akan ada kekuatan baru buat hidup kita, amin. Akan ada kesembuhan baru buat hidup kita. Dan Tuhan akan melawat hidup kita di pagi hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Mari kita naikkan persembahan yang terbaik untuk Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, Yesus. Kau yang hadir di sini, Kau yang jamah hidup kami. Kami mau datang sujud di altar-Mu, Yesus. Layakkan hati kami bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia
segala bebanku. Angkat tanganmu Di altarnya, oh, bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia Ubah hidupku, barui hatiku. sesuatu terjadi saat datang di altarnya. sujud di altarnya, Di altarnya kami bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. sujud di altarnya, Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. sesuatu kan terjadi, Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. dengan iman kita katakan bersama-sama. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, kami bawa persembahan kami di hadapan tatamu yang kudus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur, naikkan penyembahanmu. Yesus Tuhan, ku bersyukur kasih setiamu selalu baru. Terima kasih Yesus, oh, mengalir Roh Kudus, jamah hati kami. Yesus
nyawa hidup kami. Yesus, Kau yang ada di tempat ini, Kau yang hadir, penuhi kami dengan urapan baru. Yesus, sumber kemenangan, Bapa yang berkenan, tiada yang lain, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Kami rasakan kebaikan-Mu, Kau yang selalu pegang tangan kami, Yesus. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Kecuali dengan penyembahan dan pujian yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Dari pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersyukur Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk fokus Tuhan kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika pujian menyembah dinaikkan, akan ada kemenangan baru buat hidup kami, akan ada kesembuhan baru buat hidup kami, akan ada jalan-jalan yang terbuka buat hidup kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, karena kami punya Tuhan yang ajaib buat hidup kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Dari pagi hari ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu yang akan menjadi kekuatan baru buat hidup kami. Firman-Mu juga akan menjadi pedoman hidup kami. Dan bahkan firman-Mu juga yang akan menegur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi katakan shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya melihat tangannya masih kram kayaknya ya, masih pada di bawah semua nih. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Mungkin sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa yang di sini datang ke rumah Tuhan dengan hati yang bersuka? Dengan hati bersuka, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bersuka bersama-sama dalam hadirat-Nya. Kami mau bersuka Tuhan di dalam hadirat-Mu, di dalam rumah-Mu. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Angkat tangannya, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
bersukacitalah. Yang bersuka sama-sama sorakan haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Angkat tangannya Bapak Ibu Saudara, bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka lagi, bersuka, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka di dalam, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, bersukacitalah. Kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, sebab Dia Tuhan perisai dalam hidup kita. Amin. Yang lebih lagi, muji nama Tuhan, bisa sorakan haleluya sambil tepuk tangan. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tinggal dekat, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Bersama-sama, tinggal dekatmu ku aman, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Musik menyembah nama Tuhan, kita sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan Yesus dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan kedua tangan kita katakan, Kau meneguhkan langkahku. Sekali lagi, Kau meneguhkan
Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu, takkan ku ragu mengikuti-Mu, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Yes. Siapa nama yang kita tinggikan dan kita puji? Siapa namanya? Yesus. Belum kedengaran. Siapa namanya? Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus. Tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama siapa? Bersama Roh. Dengan iman katakan, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Imanku, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Dengan iman kita katakan, bersama Roh-Mu ku pasti menang. Siap lompat untuk Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi-tinggi, hey, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dengan amplop berwarna kuning dan juga berwarna biru.
Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di tembok sebelah kiri dan sebelah kanan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami akan bawa persembahan yang terbaik hanya untuk-Mu. Biar persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu tempat ini dan untuk memperluas semua Tuhan bidang-bidang yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih lagi untuk membuka hati kita, membuka pikiran kita, untuk kita menerima firman-Nya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah melihat masa lalu kami. Engkau Tuhan yang juga tidak pernah melihat harta kami, tapi Engkau hanya melihat isi dari hati kami ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku
persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu, membawa yang terbaik dari hidup kami. Ucapan syukur, pujian, penyembahan kami bagi nama Tuhan. Kami mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya kehadiran Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kehadiran-Mu yang memerdekakan kami. Ketika kami datang, berbeda saat kami pulang, sebab di tempat ini Tuhan sudah melawat setiap pribadi lepas pribadi kami. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, dididik, dinasihati oleh firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Kami siap belajar akan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk baik saudara. Puji Tuhan, satu sukacita yang besar kalau pagi hari ini kita kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tadi dalam ibadah raya pertama, saudaraku, kita sudah melakukan penyerahan anak. Ada 4 anak yang hari ini kita sudah serahkan. Saya akan membacakan nama-namanya. Yang pertama nama anak Enelov Zivania Audrey, anak dari Bapak Adi Umbas dan Ibu Entri. Yang kedua nama anak Clayton Christian Kaban, anak dari Bapak David Christian Kaban dan Ibu Aryani. Yang ketiga nama anak Arfi Sean Disael, anak dari Bapak Andi Sanjaya dan Ibu Elisa Natalia. Dan yang keempat nama anak Nathan Ramsi Momongan, anak dari Bapak Henry Yonas Momongan dan Yosefa. Tadi kita sudah menyerahkannya seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bawalah anak-anak itu kepada Tuhan dan Tuhan meletakkan tangan atas mereka dan memberkati mereka. Dan hari ini saudaraku kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Boleh multimedia mempersiapkannya. Ya, hari ini kita mau belajar untuk memiliki pikiran yang sehat. Kita mau coba belajar untuk supaya kita selalu hidup dalam keadaan pikiran yang selalu baik. Kolose pasal yang ketiga, buka Alkitab kita bersama-sama. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan.
Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah pikiran yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajar buat kita, saudaraku, supaya kita boleh memiliki pikiran yang sehat, pikiran yang baik. Karena itu kita harus mengelolanya, ya. Oke, next, firman Tuhan menyatakan, saudaraku, medan peperangan terbesar itu bukan apa yang terjadi dalam dunia ini, saudaraku. Ya, bukan perang dunia kedua, bukan juga perang antara Rusia dengan Ukraina hari-hari ini, saudaraku. Bukan. Tapi saya mau katakan, saudaraku, perang terbesar di dalam sejarah hidup manusia ada dalam pemikiran kita, ada dalam pikiran kita. Setiap hari kita harus berpikir dan memilih untuk bertindak, melakukan segala sesuatu. Karena itu, saudaraku, dari apa yang kita pikirkan biasanya akan menentukan sikap hidup kita. Bahkan sampai kepada keadaan hidup kita. Jadi dari apa yang kita pikirkan, itu akan menghasilkan sebuah tindakan, sebuah perbuatan. Bahkan dari perbuatan tindakan yang kita hasilkan dari pikiran kita, itu akan menentukan bagaimana keadaan hidup kita, bagaimana nasib hidup kita dari apa yang kita perbuat. Karena itu penting sekali, saudaraku. Ini bicara tentang mengelola pikiran yang sehat, memiliki pikiran yang baik. Ya, kenapa? Karena sikap kita akan berpengaruh kepada tindakan kita. Jadi salah dalam berpikir akan menghasilkan tindakan yang salah. Tindakan yang salah akan menghasilkan keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Dari tindakan dan perbuatan yang kita lakukan, itu akan menghasilkan nasib yang buruk dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi hari ini kita mau coba gali dan kita mau pelajari secara simpel, secara sederhana, bagaimana cara kita bisa mengelola pikiran yang sehat. Supaya kita boleh memiliki pikiran yang baik dan sehat itu. Yang pertama, kembali, saudaraku, next, lanjut multimedia. Tadi pada ayat pertama dan kedua bilang begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa, saudaraku? Carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang pertama, firman Tuhan kasih kunci, kasih clue buat kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang mengelola pikiran kita menjadi pikiran yang sehat, supaya menghasilkan tindakan perbuatan yang baik dan benar, supaya menghasilkan sebuah keadaan hidup yang baik, maka, saudaraku, pikirkanlah pikiran-pikiran yang di atas. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, bukan yang di dunia ini. Saudaraku, ada begitu banyak orang, saudaraku, di dalam dunia ini fokus hidupnya, ya, sasaran hidupnya itu kepada dunia, yang menjadi target hidupnya, yang dikejar dalam hidupnya adalah dunia. Sehingga tidak jarang, saudaraku, ada begitu banyak orang yang akhirnya tanpa dia sadari, dia menyusahkan dirinya dengan berbagai-bagai duka, dengan berbagai-bagai masalah, hanya untuk mengejar dunia. Next, firman Tuhan mau bilang, saudaraku, kata mencari. Ya, tadi carilah perkara-perkara yang di atas. Kata mencari dari kata zeteo, bukan sekedar aktivitas mencari sesuatu yang hilang. Ini tentang
apa yang terpenting dan terus dikejar. Terjemahan lain yang lebih tepat, meletakkan hati pada. Saya katakan tadi saudaraku, ada begitu banyak orang yang meletakkan hatinya pada dunia dengan segala keinginannya. Ya, yang dikejar, yang jadi obsesinya, yang terus dikejar dan yang terpenting dalam hidupnya hanya perkara-perkara dunia. Makanya tidak jarang saudaraku ada begitu banyak orang yang akhirnya susah dalam hidupnya, terjebak dalam pikiran yang begitu rumit dan menyusahkan hatinya. Ya, petunjuk untuk memikirkan yang di atas dan bukan memikirkan yang di bumi. Ini menekankan soal fokus atas apa yang kita pikirkan. Hari ini firman Tuhan mau menasihati kita. Bukan berarti seakan-akan kita sudah tidak hidup di dunia. Seakan-akan kita kayak seperti sudah ngambang hidup di langit gitu. Enggak juga saudaraku. Kita realitanya masih hidup dalam dunia. Realitanya kita masih hidup membutuhkan makan sanang pangan papan, realitanya kita masih butuh uang di dalam dunia ini. Tapi yang dimaksud adalah saudaraku, bagaimana kita meletakkan hati kita. Apa yang jadi fokus hidup kita? Apa yang menjadi hal yang kita kejar dalam dunia ini? Jadi saudaraku, memikirkan perkara yang di atas berarti memikirkan kehendak Tuhan. Apa yang menyukakan hati Tuhan, apa yang selaras dengan firman Tuhan. Jadi waktu kita fokus hidup kita, sasaran hidup kita bukan lagi kepada dunia. Tapi yang kita kejar, yang terpenting dalam hidup ini dan hati kita melekat bukan lagi pada dunia, tapi kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, apa yang berkenan di dalam kehendak Tuhan, itu yang menjadi fokus hidup kita. Sama seperti apa yang Paulus nasihati saudaraku, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang sejati. Ini yang namanya hikmat saudaraku. Saya mau katakan saudaraku, hal yang pertama yang menjadi kunci buat kita, kalau kita mau mengelola pikiran yang sehat, kita mau menjadi pribadi yang memiliki pikiran yang benar, pikiran yang baik, pikiran yang sehat sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Pikirkanlah pikiran yang di atas, bukan yang di bumi. Sekali lagi, ini bukan bicara tentang kalau begitu kita seperti seolah-olah kita tidak perlu akan keperluan dunia ini. Bukan. Tapi yang menjadi, apa yang menjadi fokus hidupmu, apa yang menjadi sasaran hidupmu, apa yang menjadi target dalam hidupmu, bukan lagi dunia, tapi perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini yang pertama saudaraku. Yang kedua, ini masih lanjut ya. Pada waktu kita dapat mengarahkan hati, oke next, multimedia. Pada waktu kita dapat mengarahkan hati dan pikiran kita kepada perkara yang di atas, maka kita dapat menata semua aspek kehidupan kita untuk menjadi selaras dengan rencana dan keinginan Tuhan. Udah pasti saudaraku. Ya, waktu hidup kita memikirkan kepada perkara-perkara yang di atas, kita menyelaraskan kehidupan kita dengan keinginan hati Tuhan. Caranya gimana? Kuncinya adalah kita harus punya kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan setiap hari. Kita punya satu kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan lebih lagi, serta memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, kalau ada orang yang mau belajar untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang jadi target sasaran hidupnya bukan lagi dunia ini, tapi yang dikejar dalam hidupnya adalah kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan. Kuncinya saudaraku, miliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Miliki kerinduan yang begitu besar kepada Tuhan. Seperti Daud saudaraku. Daud berkata apa? Satu hal yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan
seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Saya mau katakan saudaraku, bukan sekali lagi, bukan berarti kita tidak butuh dunia ini. Tapi apa yang menjadi target hidup kita, apa yang menjadi sasaran hidup kita, bukan lagi dunia ini, tapi perkenanan Tuhan. Bukan yang di bumi, keinginan akan dunia ini. Apa sih keinginan dunia ini? Firman Tuhan bilang saudaraku, keinginan dunia ini adalah keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Tidak lebih dan tidak kurang dari 3 tah. Apa? Tahta, harta, cinta. Jangan wanita ya, curang. Tidak lebih dari itu. Yang dikejar orang hanya harta, tahta, dan cinta. Ya, makanya kalau kita fokus hidup kita hanya dunia ini, maka kita tidak akan pernah terpuaskan. Tapi waktu kita punya fokus hidup kita adalah perkenanan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang memiliki pemikiran yang baik. Firman Tuhan bilang, saudaraku, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kamu tidak bisa mengasihi yang satu dan mengasihi yang lain. Kamu hanya akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada dunia ini. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Waktu hati kita melekat kepada dunia ini, sudah pasti saudaraku, itu akan menghapus cinta kita kepada Tuhan. Dan ada begitu banyak orang saudaraku yang akhirnya terjebak dengan begitu banyak duka cita, begitu banyak derita, begitu banyak persoalan, hanya karena hal-hal dunia yang dikejarnya. Oleh karena itu hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ajar kepada kita untuk memiliki pikiran yang sehat. Bagaimana caranya? Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang mengerti boleh bilang amin. Yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 6, saya sudah tulis di sana, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Apa saudara? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang kedua, firman Tuhan bilang bagaimana kita memiliki pikiran yang sehat. Bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita menjadi pikiran yang baik, pikiran yang membangun, pikiran yang sehat. Ketika kita mengenakan pikirannya Kristus. Lanjut saudara. Saudaraku bicara tentang next, lanjut multimedia. Keberadaan Tuhan Yesus, ya, bahwa Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dalam ketritunggalan Dia pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Tapi saudaraku, kalau kita mau belajar tentang perkara ini, ya, ini menjadi sesuatu hal yang menarik sekali. Karena firman Tuhan bilang dari sebelum Dia ada, sebelum dunia ada, Dia sudah ada. Dan nanti setelah segala sesuatu tidak ada, Dia tetap ada. Makanya disebut Yesus itu Alfa dan Omega. Ya, Dia adalah Allah, tapi dalam keberadaannya Dia sebagai Allah, Dia tidak menganggap kealahannya itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Dia rela menanggalkan keberadaan kealahannya dan memilih untuk menjadi seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Yuk, hari ini coba kita mari belajar saudaraku. Mari kita renungkan. Kalau Yesus saja Dia rela lakukan itu buat saudara dan saya. Dia dalam keberadaan kealahannya rela mengosongkan dirinya. Saya pernah menjelaskan ini ya, kata mengosongkan diri ini bukan menggunakan kata empty, tapi menggunakan kata nothing. Kalau empty itu masih ada sisa saudaraku. Ya, kita naik mobil, naik motor, bensin kita ada tulisan E. Itu namanya empty, kosong. Tapi masih ada sisa. Nggak langsung mogok kan tuh mobil.
Masih bisa jalan tuh mobil, tuh motor, walaupun di garis E untuk beberapa saat. Yesus bukan menggunakan kata mengosongkan diri dengan kata empty, yang masih ada sisa kealahannya, enggak. Tapi betul-betul dia tanggalkan dalam segala keberadaannya, nothing. Dia memilih rupa seorang manusia yang taat sampai mati. Bagaimana dengan kita? Sedangkan kita baru kesenggol saja. Senggol om. Udah ngamuk. Baru kita kecolek harga diri kita sedikit saja. Kita seringkali marah. Kita seringkali merasa bahwa kita adalah orang yang patut untuk dihormati dan dihargai. Hari ini saudaraku, yuk firman Tuhan mau ajar kepada kita untuk kita memiliki pikiran yang sehat. Pikiran yang baik. Kenakan pikiran Kristus dalam hidup kita. Mengenakan pikiran Kristus berarti kita berpikir dengan cara yang sama yang digunakan Kristus. Merasakan seperti Kristus merasakan, berpikir seperti Kristus berpikir. Jika Kristus bisa merendahkan dirinya, mau merendahkan dirinya, maka sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya seharusnya kita pun berpikir dengan cara yang demikian. Kalau kita mau belajar saudaraku bahwa apa sih orang Kristen? Sebutan kata Kristen itu muncul pertama kali di kota Antioquia. Sebenarnya itu menjadi sebuah sindiran buat sebuah sekte, sebuah kelompok orang yang mengikut Kristus. Makanya disebut orang Kristen. Sebutan itu pertama kali muncul di kota Antioquia. Tapi kalau kita menyadari betul bahwa kita adalah pengikut-pengikutnya Kristus, harusnya kita mengimitasikan hidup Kristus dalam hidup kita. Kalau dia rela merendahkan dirinya, dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan, dia menanggalkan kemuliaannya untuk kita. Masakah kita hanya untuk membuang harga diri sedikit saja, kita tidak bisa dan kita tidak mau. Bahkan Alkitab berulang kali menulis saudaraku, setiap kali Yesus melihat seseorang maka dikatakan tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita, perasaan kita, pikiran kita seperti apa yang Yesus pikirkan? Hari ini Tuhan ajar kepada kita saudaraku untuk memikirkan pikiran, mengenakan pikiran Kristus. Artinya berpikirlah, merasakan, rasakanlah seperti Kristus berpikir dan merasakan. Yang mengerti boleh bilang amin. Next, sebagaimana Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus, kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saya percaya saudaraku bahwa orang-orang yang mau mengenakan pikiran Kristus, dia harus menanggalkan keegoannya, dia harus menanggalkan keakuannya, kesombongan dirinya, dan menundukkannya kepada Kristus. Berarti saudaraku, kita yang mau mengenakan pikiran Kristus sepenuhnya dipimpin, dituntun, diarahkan, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kesombongan inilah saudaraku yang seringkali ya merasakan bahwa kita cukup mampu untuk mengatasi semua persoalan yang kita hadapi. Kesombonganlah yang menjadi persoalan kita tidak mampu mengenakan pikiran Kristus. Seringkali keegoan kita, keakuan kita inilah yang merintangi kita untuk mengenakan pikiran Kristus. Hari ini Tuhan mau ajar kita supaya kita memiliki pikiran yang sehat. Kenakanlah pikiran Kristus. Kenakanlah perasaan Kristus. Bagaimana Yesus merasakan, bagaimana Yesus berpikir, seperti itulah kita merasakan dan kita berpikir. Dan yang terakhir, Roma 12 ayat yang ke-6. Multimedia boleh lanjut. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu memikirkan pikiran-pikiran yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu
pandai. Saudaraku, yang ketiga, firman Tuhan ajar kepada kita bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang sehat supaya menghasilkan tindakan-tindakan yang benar, supaya keadaan kita baik. Tuhan ajar kepada kita untuk memikirkan sesuai kemampuan kita. Berpikir sesuai dengan kapasitasnya kita. Berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang yang berpikir, memikirkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dia pikirkan. Ya, saya pernah jumpai satu orang saudaraku, dia baru punya anak saudaraku, lalu dia ngobrol dengan saya, lalu dia bilang begini, "Pak, bagaimana ya anak saya nanti kuliahnya ya Pak?" Bayangin saudaraku, anak baru lahir, lalu dia bilang, "Bagaimana Pak ya nanti biaya?" Saya cuma berpikir saudaraku, ada begitu banyak orang yang punya cara berpikir, memikirkan apa yang tidak patut dia pikirkan. Memikirkan apa yang tidak perlu dipikirkan. Bahkan berpikir yang di luar kemampuan untuk dia mencapainya. Anak baru lahir, urusan 18 tahun, 20 tahun yang akan datang, dia sudah pikirin hari ini. Dan itu sangat menyusahkan hidupnya. Hari ini saya mau bilang saudaraku, yuk berpikirlah perkara-perkara yang sederhana dan jangan menganggap diri kita pandai. Ini bukan berarti ya, saya mau ajarkan saudaraku, ini bukan berarti lalu kita tidak boleh berpikir besar. Jangan berpikir bahwa kita tidak boleh punya visi. Bukan seperti itu saudaraku. Tapi yang firman Tuhan mau ajar kepada kita supaya kita belajar mencukupkan diri. Belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kalau hari ini Tuhan masih percayakan kita untuk naik motor, mengucap syukurlah untuk motor yang kita miliki. Jangan berpikir dan melihat kepada orang yang sudah punya mobil. Kalau hari ini Tuhan percayakan kita apa yang kita punya, bersyukurlah itu. Memikirkan sesuai dengan kemampuan. Oke, next. Manusia seringkali, lanjut multimedia. Manusia seringkali terjebak dalam kesulitan karena salah cara berpikirnya. Salah satu bentuknya overthinking. Berpikir berlebihan akhirnya dicekam ketakutan dan kekhawatiran. Ya, ada begitu banyak orang yang memikirkan hal-hal yang tidak perlu dia pikirkan, yang itu akan menambah beban dalam hidupnya. Makanya firman Tuhan bilang, cukuplah kesusahan satu hari untuk satu hari. Kesusahan hari esok untuk hari esok. Firman Tuhan menasihati agar kita berpikir sesuai dengan kemampuan yang berada di luar batas kemampuan kita. Tidak perlu kita pikirkan. Karena itu akan menghabiskan energi kita untuk dipikirkan. Satu perkara saudaraku, belajarlah untuk berserah kepada kekuatan Tuhan di dalam berbagai hal. Andalkan Tuhan dan libatkan Tuhan dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi hidup yang berbahagia. Hidup yang penuh dengan sukacita. Berpikir yang sesuai dengan kapasitas akan membuat hidup kita lebih damai, sejahtera. Ya, ada begitu banyak orang saudaraku hidupnya susah karena kehilangan sukacita dan damai sejahtera karena khawatir akan hari esok. Padahal kalau kita melihat seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Lihatlah sampai dikasih sebuah tantangan untuk melihat burung pipit di udara yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai. Tapi dari mereka tidak ada seekor pun yang jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Lihatlah bunga bakung di padang yang tidak pernah memintal. Tapi Salomo dalam segala kemegahan dan keindahannya tidak pernah seindah dari salah satu bunga bakung di padang. Artinya apa saudaraku? Bahwa Tuhan punya pemeliharaan itu sempurna buat hidup kita. Karena itu sekali lagi saudaraku,
miliki pikiran yang sehat. Dengan cara apa? Pikirkan sesuai dengan kemampuan. Biar hari ini damai sejahtera Tuhan melingkupi hati kita. Kita boleh menjadi pribadi yang senantiasa hidup berkemenangan dalam Tuhan. Tidak terintimidasi dengan iblis. Karena kita memiliki pikiran yang sehat. Bagaimana caranya? Yang pertama, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Fokus hidup kita, di mana kita meletakkan hati kita, bukan kepada dunia ini, tapi kepada perkara-perkara rohani. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kenakanlah pikiran Kristus. Bagaimana Kristus berpikir, bagaimana Kristus merasakan. Demikianlah kita mau belajar untuk berpikir dan merasakan seperti Kristus berpikir. Dan yang ketiga, jangan memikirkan perkara-perkara yang di luar kemampuan kita. Pikirkanlah sesuai kapasitas kita, sesuai kemampuan kita. Damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita datang sama Tuhan, persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus pagi hari ini. Katakan bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Saya mengundang kalian perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, Di dalam nama Bapa, oleh Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercurah buat kami. Hari ini Tuhan layakan kami dengan cara yang benar, untuk kami makan sehidangan dengan Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, menikmati anugerah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima segala berkat dari perjamuan kudus ini. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Tak berarti lagi hidup ini ku letakkan
Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Baik, kalau semua sudah terlayani, saudara boleh angkat roti di tangan kanan saudara lebih tinggi. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya, apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Bahkan apa yang menjadi pergumulan, masalah, tantangan, persoalan dalam hidupmu, percayalah Tuhan sudah beri kekuatan, kecakapan untuk menanggung segala sesuatu. Dan ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan lebih tinggi. Anggur ini lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa, kejahatan, pelanggaran kita. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Engkau baik. Oh, terima kasih. Ku bersyukur. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih. Pengorbananmu yang sempurna, Darahmu yang tebus dosaku. yang kuduskan. Yesus mengampuni segala kesalahanku. Pengorbananmu Dijadikan baru. pulihkan hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pertolonganmu ajaib. Rancangan penuh damai sejahtera. Hari depan penuh pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sembah dan puji duitan-Mu. Sembah dan puji duitan-Mu. Sembah dan puji duitan-Mu, Yesus.
Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini untuk kami makan sehidangan dengan Tuhan, menikmati berkat korban grafirat Yesus Kristus atas kayu salib. Kami terima dengan ucapan syukur kemenangan yang Tuhan berikan, kesembuhan ilahi yang kami terima, damai sejahtera yang turun berlimpah dalam hidup kami, bahkan jalan keluar buat setiap persoalan dan masalah kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu, kami terima berkat perjamuan kudus pagi ini. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan. Mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Gembala atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Salam Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 3 September 2023. Bagi jemaat ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBK Tarizo yang telah disediakan. Tatarejo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 pagi bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu untuk membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 6 September jam 7:30 malam diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Mari awali hari kita dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi diadakan via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 atau Komunitas Dewasa Muda Tatarejo diadakan setiap hari Minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. GBK Tatarejo akan mengadakan Natal dan HUT Gereja yang ke-32 tahun. Diadakan tanggal 24 sampai 25 Desember 2023 bertempat di Kebun Su Bogor. Acara ini disubsidi sebesar Rp200 per orang. Batas pendaftaran dibuka sampai minggu kedua di bulan September ini. Dihimbau jemaat Tatarejo segera mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan. Berhubung untuk mengetahui jumlah dan ukuran kaosnya, dimohon bagi yang sudah mengisi formulir dapat menyerahkan kembali ke sekretariat gereja. Demikian info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan membawa persembahan persepuluhan kita. Nanti Bapak Ibu bisa membawa persepuluhannya di kotak sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Kita bersatu dalam doa. Kami mau bawa Tuhan persembahan persepuluhan dalam hidup kami. Ini bukti kesetiaan kami Tuhan. Biar kami bisa terus hidup bersama-Mu Tuhan. Kami bisa taat
dan mengerti atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih, biar Kau berkati Tuhan persembahan 10-an ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini saja Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Saya undang kita bagi diri bersama-sama. Dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami pagi hari ini, Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Inilah Tuhan bukti kasih kami dan ketaatan kami kepada firman-Mu. Kami tahu segala apa yang kami punya dan kami miliki adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan mau 1/10 bagian dari apa yang kami peroleh untuk kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya dikelola di dalam rumah Tuhan, sehingga tersedia roti di dalam rumah-Mu. Oleh karena itu kami percaya saat ini, di saat kami membawa persembahan ini Tuhan, Engkau yang berkenan menerimanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya seperti janji kebenaran firman-Mu, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan. Bahkan ada pagar perlindungan-Mu yang memagari kehidupan kami, keluar masuk kami dari rumah kami, bahkan seluruh belang pelahap, belang pengirik, semua hal-hal yang menjadi rintangan dalam kehidupan kami, Tuhan sudah hadir jauh dari hidup kami. Tuhan sudah menghalaunya jauh dari hidup kami. Ada perlindungan Tuhan yang memagari kehidupan kami dan usaha pekerjaan kami. Kami berdoa Tuhan, mari Kau limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Tarizo. Tidak ada yang hidup susah, tidak ada yang hidup kekurangan. Semua diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini tidak terkecuali. Kami percaya jerih lelah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati pelayanan kami. Bahkan kami berdoa biar Tuhan terus pakai Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarizo menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan percayakan untuk menjangkau banyak jiwa. Bahkan setiap pribadi kami boleh menjadi saksi Kristus untuk membawa jiwa-jiwa baru, memperkenalkan nama Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami percaya Tuhan, melalui gereja ini, wadah yang Tuhan sudah percayakan buat kami,
akan Tuhan pakai untuk menumbuh dewasakan setiap pribadi menjadi umat Tuhan yang kudus, yang berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, ke dalam tangan kasih-Mu kami memberkati Indonesia. Bumi Indonesia diberkati, dijauhkan dari segala yang jahat, dari bencana-bencana alam, dari kejahatan-kejahatan. Tuhan lalukan semua itu dari kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, hati yang takut akan Engkau ada pada pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah, khusus untuk daerah Banten Kota Tangerang ini. Berikan hikmat kemampuan kepada para pemimpin bangsa ini untuk mereka mengelola bangsa ini dengan baik dan sungguh-sungguh membawa sejahtera bagi bangsa ini. Menjelang pemilihan umum tahun 2024, Tuhan Engkau mengetahui gejolak politik yang semakin panas. Kami mohon pertolongan-Mu supaya stabilitas nasional dapat terjaga, tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dan keamanan dapat terpelihara. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan akan tetapkan dan pilihkan para pemimpin-pemimpin bangsa ini yang takut akan Tuhan, yang akan Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa ini, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kami percaya Tuhan yang menjadi Tuhan bagi bangsa ini, nama-Mu yang dipermuliakan. Kami berdoa buat setiap usaha pekerjaan, studi pendidikan, pelayanan, apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu di GBK Tarizo, diberkati oleh Tuhan. Semua yang kami lakukan dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Limpah berkat Allah dalam hidup kami. Berdoa biar damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami menjadi keluarga yang penuh dengan sejahtera. Karena itu saudaraku, mari arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang naik ucapan syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.